Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Mason Greenwood mau ke Liga China? Dilansir dari The Sun, sumber terdekat menyebut kalau Mason Greenwood tidak senang dengan situasinya di Manchester United kini. Greenwood bisa saja pindah, bahkan ke Liga China pun tak masalah. Greenwood bilang dia akan senang untuk pergi dan bermain di China selama dia dibayar dengan baik dan dapat menit bermain. Dia sedang tidak bahagia di klubnya, ujar si sumber itu. Belum lagi ditambah isu para pemain MU yang tidak mau Greenwood bergabung dulu, sebab situasi di ruang ganti tim sedang harmonis-harmonisnya. Erik ten Hag sudah telepon Mason Greenwood kasih kesempatan di MU. Mason Greenwood sudah berbicara dengan manajer Erik ten Hag usai kasus hukumnya dihentikan. Berdasarkan laporan The Sun, ten Hag dan Mason Greenwood sudah berbicara lewat telepon. Itu pertama kalinya sang pemain berkomunikasi langsung dengan Manchester United. Selama ini Greenwood kabarnya minim berkomunikasi dengan MU yang hanya dibantu lewat pihak ketiganya. Dalam komunikasinya dengan ten Hag, Greenwood kabarnya ditanya soal kondisinya. Jika Mason Greenwood kembali, ia akan bersaing dengan Marcus Rashford dan Wout Weghorst di lini depan. Guardiola tegaskan tak akan hengkang dari Manchester City. Manajer Manchester City Pep Guardiola merasa Manchester City sudah seperti divonis bersalah tanpa diberikan kesempatan membela diri dengan semestinya. Guardiola meyakini Manchester City tak bersalah sebagaimana yang terjadi pada 2020 dalam kasus serupa melawan UEFA. Pelatih asal Catalunya itu menegaskan keyakinannya terhadap klub dengan memastikan tak akan mundur. Guardiola ungkap 9 klub EPL yang ingin Manchester City didepak dari UCL. Manajer Manchester City Josep Guardiola membeberkan ada 9 klub Premier League yang ingin agar timnya didepak dari Liga Champions pada 2020 lalu, diantaranya adalah Manchester United dan Chelsea. Sementara kami menunggu UEFA menjatuhkan hukuman terhadap kami, 9 tim yakni Burnley, Wolves, Leicester, Newcastle, Spurs, Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea menginginkan City keluar dari Liga Champions. Bebernya seperti dilansir Sportsmall. Dikatakan tidak ada musuh atau teman, hanya kepentingan. Mereka ingin mengambil posisi yang kami menangkan di lapangan, sambung Guardiola. Galtier isyaratkan Messi tampil di PSG versus Bayern. Messi mengalami cedera saat melawan Marseille di Coupe de France. Galtier pelatih PSG kemudian mengabarkan kondisi Messi terkini. Sang bintang disebut akan absen saat melawan AS Monaco, namun akan kembali berlatih jelang Paris Saint-Germain versus Bayern Munich. Mengenai Leo, dia merasakan kelelahan otot, kata Galtier dilansir Eurosport. Dia akan melanjutkan latihan pada hari Senin, sebelum pertandingan melawan Bayern. Jadi lupakan saja kalau Anda berpikir dia diragukan, katanya. Bos Tottenham soroti ketimpangan di Premier League. Bos Tottenham Hotspur Daniel Levy menyoroti ketimpangan di Premier League. Ia menyinggung segelintir klub yang punya kendali terlalu besar. Daniel Levy menilai ada ketimpangan kekuatan finansial yang terlampau besar di Premier League saat ini. Ia menyeratkan ini tak sehat buat kompetisi. Simpati Liga Inggris untuk gempa Turki yang telan puluhan ribu korban. Melansir The Athletic, ada rencana Premier League mengenakan ban hitam akhir pekan ini. Para pemain memakainya sebagai bentuk simpati atas musibah gempa bumi di Turki dan Suriah. Para pemain dan ofisial pertandingan akan mengenakannya tak cuma berupa simbol. Premier League disebut juga akan memberikan sumbangan dana sebesar 1 juta pound sterling kepada Komite Darurat Bencana. Tak cuma Premier League, divisi Championship juga mengatakan akan melakukan hal serupa.
Brazil bantah kabar deal dengan Ancelotti. Posisi pelatih tim nasional Brazil memang lowong setelah berpisah jalan dengan Tite. Ancelotti dikabarkan menerima proposal kerjasama berdurasi 3 tahun, yang berarti menangani Brazil hingga Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Akan tetapi, timnas Brazil langsung mengeluarkan pernyataan tak lama setelah rumor itu berkembang. Mereka membantah ada kesepakatan awal dengan pelatih Real Madrid tersebut. CBF menegaskan bahwa proses pemilihan pelatih dikerjakan secara transparan dan pengumuman akan dilakukan di waktu yang tepat. Milan tancap gas dalam upayanya datangkan Keita dari Liverpool. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan tancap gas dalam upayanya untuk memboyong Naby Keita dari Liverpool pada musim panas 2023 mendatang. Berita itu dilaporkan oleh Mirror. Laporan itu juga menyebut bahwa bos Liverpool Jurgen Klopp tak akan menghalangi Keita pergi karena ia berencana merevitalisasi lini tengahnya pada musim panas mendatang. Pasalnya Keita disebut tak masuk lagi dalam rencana Liverpool. Jadi ia bisa bebas pergi dari Anfield pada musim panas 2023 nanti sesuai aturan Bosman. Jelang derby Merseyside, bos Everton, Sean Dyche, Jurgen Klopp tak perlu dikasihani. Manajer Everton, Sean Dyche mengaku tak peduli dengan nasib Jurgen Klopp di tengah tren buruk Liverpool. Dyche memang rutin terlibat perseteruan dengan Klopp kala melatih Burnley. Dyche dan Klopp juga pernah terlibat cekcok pada 2018 di Turf Moor. Seseorang yang berpengalaman seperti dia dan apa yang telah dia lakukan dalam permainan, dia tidak membutuhkan simpati dari siapapun, ujar Dyche. Pelatih Dortmund terkesan dengan proses adaptasi Julian Rersson. Pelatih Borussia Dortmund Edin Terzic mengaku cukup terkesan dengan proses adaptasi Julian Rersson yang baru didatangkan pada bursa transfer musim dingin tahun 2023 ini. Bisa bermain pada posisi bek kanan dan bek kiri, Julian Rersson dengan cepat menjadi starter reguler untuk Borussia Dortmund. Dia telah beradaptasi dengan sangat baik. Anda bisa langsung merasakannya dalam beberapa hari pertama ia bergabung. Kami dapat segera memainkannya karena dia dalam kondisi fisik yang prima. Sejak saat itu dia melakukannya dengan sangat baik, ucap Edin Terzic. Julian Nagelsmann ingin akhiri perseteruan dengan Manuel Neuer. Nagelsmann dan Neuer memang sedikit mengalami keretakan hubungan karena pelatih muda berusia 35 tahun itu tidak setuju dengan komentar sang penjaga gawang yang menyalahkan tim atas pemecatan pelatih kiper Toni Tapalovic. Kini Nagelsmann ingin segera mengakhiri perseteruan dengan Manuel Neuer agar kiper internasional Jerman itu bisa cepat pulih dari cedera patah kaki yang ia alami. Akan tetapi, sampai saat ini Nagelsmann belum bisa memastikan apakah akan mencopot ban Kapten Neuer atau tetap menjadikannya sebagai pemimpin di lapangan saat ia pulih. Gianluigi Donnarumma mengaku tidak khawatir dengan penurunan performa PSG. Langkah Paris Saint-Germain di ajang Piala Prancis harus terhenti sampai babak 16 besar setelah mengalami kekalahan 1-2 dari Marseille. Kekalahan tersebut menambah daftar penampilan mengecewakan Les Parisiens sejak pergantian tahun. Namun Gianluigi Donnarumma mengaku tidak khawatir dan tetap optimis menatap pertandingan berikutnya. Saya kecewa karena kami sangat ingin terus melaju di kompetisi itu, tetapi saya tidak khawatir. Kami tahu betul kemampuan kami dan berkonsentrasi pada tantangan berikutnya, dimulai dengan melawan Monaco besok, kata Donnarumma. Jamie Carragher tarik ucapannya soal Lisandro Martinez. Legenda Liverpool Jamie Carragher sempat melontarkan kritikan terhadap Lisandro Martinez saat Manchester United memutuskan untuk mendatangkannya di awal musim ini. Meski demikian, Martinez mampu menjawab semua kritikan yang dia terima dengan penampilan mengesankan. Kini Carragher mengaku menarik semua ucapannya tersebut. Saya awalnya sama sekali tidak menyangka pemain seukuran dia bisa menyesuaikan diri di Liga Inggris, tetapi ternyata dia bisa. Itulah kenapa saya bilang dia brilian, ujar Carragher. Gakpo akui awal karirnya di Liverpool berjalan sulit. Rekrutan Liverpool pada Januari, Cody Gakpo mengakui memiliki awal yang sulit untuk hidup barunya di Liga Primer.
Penyerang Belanda berusia 23 tahun itu telah membuat 6 penampilan untuk The Reds, tetapi belum mencetak gol atau memberikan assist. Meskipun demikian, dia telah berjanji untuk berusaha lebih baik dan melakukan perbaikan pada penampilannya. Dia menyatakan bahwa dia sangat menyadari tantangan yang datang dengan bermain untuk klub sebesar ini, tetapi dia bertekad untuk membuktikan nilainya. Thiago Silva dapat perpanjangan kontrak dari Chelsea hingga 2024. Chelsea resmi memperpanjang kontrak Thiago Silva selama setahun. Bek berusia 38 tahun itu akan bersama Chelsea hingga 2024. Thiago Silva masih dianggap sosok vital di lini belakang Chelsea. Thiago berhasil mempertahankan posisinya sebagai jenderal di lini belakang hingga sekarang. Bek asal Brazil itu juga bermain reguler meski usianya sudah lanjut. Sejak awal musim, ia telah memainkan total 24 pertandingan untuk The Blues. Di Premier League saja, Silva menjadi starter di 19 dari 21 pertandingan yang dimainkan Chelsea. Joao Felix kembali, masalah Chelsea belum tentu berakhir. Pelatih kepala Chelsea Graham Potter memperingatkan tidak ada solusi jitu untuk masalah mencetak gol The Blues saat ia bersiap untuk menyambut kembalinya Joao Felix ke timnya. Penyerang Portugal itu siap untuk kembali dari sanksi 3 pertandingan. Chelsea hanya mencetak 7 gol dalam 12 pertandingan liga terakhir mereka. Kembalinya Joao Felix memberikan banyak harapan kepada para penggemar klub London Barat, namun Graham Potter sendiri tidak menjamin hal tersebut. Juventus permanenkan Manuel Locatelli dari Sassuolo. Juventus telah memutuskan untuk mempermanenkan Manuel Locatelli sebelum kewajiban untuk mempermanenkannya aktif dengan sendiri. Nilai transfer permanen ini akan berharga 25 juta euro dengan dibayarkan dalam 3 kali angsuran, disertai dengan potensi bonus yang mencapai hingga 12,5 juta euro. Locatelli kini terikat dalam kontrak berdurasi 3,5 tahun hingga Juni 2026 datang dengan upah sekitar 3 juta euro per tahun. Sang gelandang berusia 25 tahun itu telah memainkan total 68 pertandingan di semua ajang dengan mencetak 3 gol dan 5 assist. Inter optimis Romelu Lukaku akan kembali ke performa terbaiknya. Inter Milan optimis dengan masa depan Romelu Lukaku. Pemain asal Belgia tersebut baru sembuh dari cedera dan siap melakukan pembuktian. Dalam ulasan terbaru, official broadcaster Italia, Sky Sport Italia melaporkan jika Nerazzurri menilai ada indikasi Lukaku akan segera kembali ke performa terbaiknya. Lebih lanjut lagi, pemain 29 tahun tersebut saat ini lebih bertekad dari sebelumnya. Demi merayu pihak klub agar mempertahankannya di San Siro, Lukaku bertekad untuk membuktikan diri jika Inter adalah rumahnya, bukan kembali ke Chelsea di Premier League. Magis Zlatan Ibrahimovic cukup duduk di bench, AC Milan langsung menang. Zlatan Ibrahimovic untuk pertama kalinya masuk dalam daftar susunan pemain AC Milan. Walau tidak ikut bermain, kehadiran Ibrahimovic di bangku cadangan rupanya membawa dampak positif bagi Milan. Milan menjamu Torino pada pekan ke-22 Serie A. Milan mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 1-0. Ibrahimovic dinilai punya peran lebih dari sekedar hadir di lapangan. Benar bahwa Ibrahimovic selalu menginginkan lebih dan dia seperti seorang player manager bagi kami. Jadi kemenangan ini juga berkat dia, ucap bek kiri AC Milan, Theo Hernandez. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!